Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Sari dengan NIM 202405010366. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pada mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi dengan judul Perencanaan Rantai Pasok. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, pentingnya rantai pasok. Rantai pasok adalah jaringan yang menghubungkan pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen akhir. Rantai pasok yang baik memastikan produk sampai ke tangan pelanggan tepat waktu, tepat jumlah, dan biaya yang efisien. Nah, perusahaan yang mengelola rantai pasok dengan baik terbukti memiliki biaya operasional lebih rendah dan keuntungan lebih tinggi dibanding pesaing. Nah, kemudian ekonomi rantai pasok. Nah, yang pertama itu komponen biaya dalam rantai pasok. Ekonomi rantai pasok membahas bagaimana biaya muncul di setiap tahap aliran produk dari pemasok hingga ke tangan konsumen. Ada 4 komponen biaya utama yang harus diperhatikan perusahaan. Pertama, biaya pembelian bahan baku sebesar 30-40%, yang merupakan komponen terbesar dan sangat dipengaruhi oleh kemampuan negosiasi dengan pemasok. Kedua, biaya produksi sebesar 25-35%, yang mencakup biaya tenaga kerja, mesin, dan energi dalam proses pembuatan produk. Yang kedua itu selanjutnya itu penciptaan nilai dalam rantai pasok. Selain mengelola biaya, rantai pasok juga harus mampu menciptakan nilai tambah di setiap tahapnya. Nilai tambah adalah manfaat yang dirasakan pelanggan melebihi harga yang mereka bayarkan. Nah, kemudian strategi rantai pasok. Strategi rantai pasok terdapat beberapa pilihan strategi yang dapat diterapkan perusahaan sesuai kondisi bisnisnya. Strategi Lean bertujuan menghilangkan pemborosan dalam proses. Nah, strategi Agile berfokus pada kecepatan merespon perubahan permintaan. Strategi Green menekankan pengelolaan rantai pasok yang ramah lingkungan. Dan strategi digital memanfaatkan teknologi seperti AI dan IoT untuk optimasi proses. Strategi Resilient memastikan rantai pasok tetap berjalan meskipun terjadi gangguan seperti bencana atau kritis. Yang terakhir itu strategi kolaboratif, mendorong semua pihak untuk saling berbagi informasi demi hasil yang lebih baik. Kemudian pengelolaan rantai pasok. Pengelolaan rantai pasok menggunakan model SCORE yang diakui secara internasional dan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan dan jadwal pengadaan. 2, dapatkan, yaitu membeli bahan baku dari pemasok yang dipilih. Yang ketiga itu buat, yaitu mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Yang keempat itu kirim, yaitu mendistribusikan produk ke pelanggan. Dan yang terakhir itu retur, yaitu mengelola pengembalian barang yang tidak sesuai. Kelima tahap ini harus berjalan secara terpadu agar rantai pasok bisa bekerja secara optimal. Kemudian pemilihan pemasok. Memilih pemasok yang tepat adalah fondasi rantai pasok yang kuat. Kriteria pemilihan pemasok meliputi kualitas produk, harga yang kompetitif, ketepatan waktu pengiriman, kapasitas produksi yang memadai, serta reputasi dan rekam jejak yang baik. Nah, proses pemilihan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, pencarian calon pemasok, evaluasi dan perbandingan, negosiasi kontrak, dan pemantauan kinerja secara rutin setelah kontrak berjalan. Kemudian pengelolaan logistik. Logistik adalah proses memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan cara yang paling efisien. Pengelolaan logistik mencakup pemilihan moda transportasi yang tepat seperti truk, kapal, atau pesawat sesuai jarak dan urgensi pengiriman. Kemudian materi selanjutnya itu pengukuran kinerja rantai pasok. Nah, kinerja rantai pasok harus diukur secara rutin menggunakan indikator kinerja utama atau KPI. Beberapa KPI penting antara lain tingkat pengiriman tepat waktu dengan target 95%. Nah, tingkat pemenuhan pesanan dengan target 98%. Perputaran stok sebanyak 8 kali per tahun, siklus kas selama 30 hari. Pesanan tanpa masalah dengan target 92%. Serta biaya rantai pasok sebesar 8% dari total pendapatan. Pengukuran rutin ini membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.